Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada penguji UKIN batch 3 tahun 2025 UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Saya Joko Prihatin, nomor induk mahasiswa 250 3100 300 dengan bidang studi Al-Quran Hadis pada hari ini 7 Oktober 2025 bertempat di MAN 1 Grobogan, Jawa Tengah. Ingin melaksanakan yaitu pelaksanaan pengambilan video UKIN dengan materi sejarah turun dan juga kodifikasi Al-Quran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidah kiaman tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sejenak berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan Mas Ainul Majid untuk memimpin doa. Ahmad Fathun Naja, Ahmad Hasanul Mas'ud, Alivia Sabrina, Mustafa Goib. Kenapa? Ya, kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, sehat kembali, nanti dapat belajar bersama kita dalam keadaan yang baik-baik pula. Olivia Khairun Nisa hadirah. Rafiq Faras, Sakhi Fairuz nggak hadir. Dispen ya. Ya, semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Tania Dengar, Yuliana Trimegasari, Zumarudin. Alhamdulillah telah kita absen satu persatu. Semoga kita nanti dalam pembelajaran ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokus tujuan awal kita untuk belajar, yaitu untuk menghilangkan kebodohan dengan kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepintar apapun, kalau tidak disertai dengan ridho Allah, dengan suatu akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah, maka percuma saja kepintaran kita. Maka pintar itu penting. Yang lebih penting lagi kita harus berakhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Jadikan kita semua ini nanti otaknya otak Jerman, tapi hati kita adalah hati Mekah. Kita pandai ilmu pengetahuan, tapi kita juga orang yang ahli di dalam akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah. Kira-kira paham semua ya?
sanggup menjadi insan-insan yang berguna? Semoga Allah meridhoi langkah dan usaha kita, belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari kitab-kitab Allah, yaitu tentang Al-Quran dan Wahyu. Ada kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Nabi Injil pinter. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kira-kira kapan Al-Quran diturunkan atau nuzulul Quran itu? Nazala yang artinya adalah dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Tapi konteks kita adalah turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Kita harus tahu sejarah atau histori kapan Al-Quran itu diturunkan. Ada yang tahu kira-kira? Belum ada? Kalau belum ada, maka nanti akan saya putarkan satu film. Nanti silahkan diamati, dicermati, difahami. Setelah nanti film selesai kita tonton bareng-bareng bersama, nanti kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran yang ada dalam film tersebut. Maka silakan bersenang-senang kita, fokuskan diri kita, pikiran kita untuk melihat tayangan yang berikut ini. Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya wahyu. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidup. Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya wahyu. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih.
Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh.
Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah. Dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah. Kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kalian sudah menonton animasi film yang telah saya putar tadi. Tentunya kalian sudah sedikit banyak mengambil pelajaran yang ada dalam film tersebut. Kira-kira Mas'ud, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi perantaranya? Malaikat Jibril. Pinter. Tepuk tangan untuk Mas'ud. Ya, Kak Nia. Siapakah yang mendampingi dalam suka dan duka Rasulullah dari sebelum menerima wahyu sampai Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama? Khadijah, Pak. Ya, Khadijah itu siapa kan ya? Istrinya Nabi Muhammad. Pinter, ya, tepuk tangan untuk Kania. Ada lagi Rafif, anak yang pinter, anak yang rajin. Ayat yang pertama kali diturunkan, bagaimana kamu lihat di film tersebut, adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Pinter, bagus. Untuk Rafif, tepuk tangan untuk Rafif. Ya, kita akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk bahasan sejarah turunnya dan juga kodifikasi Al-Quran. Nanti masing-masing kelompok silakan diskusi tentang sejarah turunnya Al-Quran dan juga kodifikasinya. Paling tidak kita membagi menjadi 4 kelompok. Di sana ada kelompok yang pertama, kelompok kedua, ketiga, dan juga kelompok yang keempat. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi dengan baik, menghasilkan sebuah pemikiran yang baik pula. Nanti kita presentasi maju per kelompok satu demi satu. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pengertian dan proses penurunan Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang berarti membaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berbahasa Arab, menjadi pedoman hidup umat Islam dan membacanya bernilai ibadah.
2. Proses penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, ayat-ayat Makkiyah. 10 tahun di Madinah, ayat-ayat Madaniyah. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Dah baik. Yuk lanjut untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Yuk silakan maju kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. 1. Bentuk-bentuk wahyu, yaitu mimpi yang benar atau ru'yat shadiqah. 2. Malaikat datang membawa wahyu secara langsung. 3. Jibril menampakkan diri dalam wujud manusia. 4. Wahyu berupa suara seperti gemerincing lonceng. Ya, kelompok 2 telah mempresentasikan bagaimana cara wahyu diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Presentasi berjalan dengan baik. Lanjut pada kelompok 3. Silakan maju. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan Abu Bakar, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, wahyu belum dikodifikasi menjadi satu mushaf, ditulis di pelepah kurma, batu, tulang, kulit, dan hafalan para sahabat. Para hafiz menghafal Al-Quran menjadi penjaga utama wahyu. Yang kedua, motivasi pengumpulan pada masa Abu Bakar. Yang pertama, setelah para yamamah banyak menghafal Al-Quran yang gugur. Yang kedua, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan agar tidak hilang. Yang ketiga, Abu Bakar akhirnya memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan. Oke, kelompok 3 telah mempresentasikan pengumpulan Al-Quran dari masa Nabi dan juga masa Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut, kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan diri. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kodifikasi pada masa Utsman bin Affan dan pentingnya Mushaf Utsmani. Yang pertama, latar belakang. Islam menyebar luas ke berbagai wilayah, yaitu Syam, Irak, dan Mesir. Perbedaan dialek atau qiraat menyebabkan perbedaan bacaan. Huzaifah bin Al-Yaman melapor kepada Khalifah Utsman agar segera distandarisasi. Dan yang kedua, tindakan Utsman bin Affan membentuk panitia kodifikasi dipimpin Zaid bin Sabit bersama sahabat dari Quraisy, menyalin dari mushaf Hafsah dengan dialek Quraisy sebagai standar, menggandakan mushaf sekitar 6 sampai 7 satuan dan mengirimnya ke berbagai daerah Islam. Mushaf lain yang berbeda digunakan untuk mencegah perpecahan. Kumpulan umum. 1. Al-Quran adalah wahyu Allah yang turun secara bertahap untuk membimbing manusia. 2. Kodifikasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tetap autentik dan terjaga. 3. Upaya para sahabat memastikan bahwa Al-Quran sampai kepada kita tanpa perubahan sedikit pun. Ya, dari berbagai diskusi tadi, pada intinya dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang turun secara bertahap untuk membimbing manusia. Jadi 30 juz itu tidak turun serta-merta satu kali, tidak, tapi secara bertahap, berangsur-angsur agar mudah untuk dihafal, agar mudah untuk difahami. Yang kedua, kodifikasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tetap otentik dan terjaga. Penulisan Al-Quran itu tidak asal-asalan, tapi ditulis dengan sangat hati-hati, ditulis dengan orang-orang yang terjaga, baik itu hafalannya maupun kekuatannya dalam berpikir. Maka Al-Quran itu dapat ditulis, dapat terjaga keasliannya, kemurniannya. Yang ketiga, upaya para sahabat memastikan bahwa Al-Quran sampai kepada kita tanpa perubahan sedikit pun.
maka wahyu yang pertama turun sampai yang terakhir itu tidak ada perbedaan, baik dari awal hingga akhir. Itu nyata bahwa Al-Quran tetap terjaga kemurnian atau keautentikannya. Demikian ya, dapat dipahami? Ya, silakan nanti ini dikerjakan. Ini ada soal-soal pilihan ganda. Nanti dipilih mana yang paling tepat di antara jawaban tersebut. Ini sebagai latihan untuk mengasah kemampuan kalian semua. Ya anak-anakku, kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas tentang kodifikasi, yaitu sejarah penurunan Al-Quran, di mana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kita tahu bahwa Al-Quran itu belum terbukukan. Terus di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada usul dari sahabat Umar bin Khattab untuk pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran yang terserah. Baru nanti setelah masa itu juga belum terlaksana, terrealisasi dengan baik. Nanti di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga, baru Al-Quran tercatat, terbukukan secara baik, tapi belum ada tanda baca semacam harokat, baik itu fathah, kasroh maupun dhammah dan sebagainya. Maka nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lebih mendalam. Ya, untuk refleksi kita pada pembelajaran hari ini, apakah Mas Afiful Hilmi sudah paham dengan apa yang Allah turunkan pertama kali melalui malaikat Jibril di Jabal Hira atau Gua Hira, yaitu ayat yang merupakan proklamasi bahwa Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai utusannya. Sudah paham ya? Sudah paham. Nah, itu ayat apa itu? Itu ayat Surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bisa dibacakan? Bisa. Oke, ya tolong dibacakan Mas Afiful Hilmi. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang lain bisa mendengarkan ya? Ya, didengarkan, dipahami. Nanti kalian juga akan membaca sebagaimana yang dibaca oleh Mas Afif. Ya, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon sebentar membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Bagus. Makhrajul huruf sudah baik. Apa yang kamu baca sudah terlihat jelas dan mudah untuk dimengerti, enak juga untuk didengarkan. Dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut, apakah Mas Afiful Hilmi juga sudah tahu artinya? Sudah, Pak. Ayat yang pertama, coba dibaca ayatnya, baru artinya, terjemahannya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, siapa Tuhanmu? Allah. Allahu Rabbi, bahwa Allah adalah Tuhanku, Tuhan kita semua.
Lanjut yang kedua, ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya kira-kira? Artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, bagus, benar. Yang ketiga, ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Gimana kira-kira artinya? Artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Bahwa selain Allah, selain Tuhan kita, sifatnya adalah bukannya tidak mulia, tapi zat kemuliaan itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang insan, kita merasa insan yang do'if, yang paling mulia, yang karim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus, lanjutkan. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Apa kira-kira terjemahnya? Terjemahnya yaitu yang mengajar manusia dengan pena. Mengajar manusia dengan pena. Berarti kewajiban manusia untuk belajar, menuntut ilmu itu merupakan sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban bagi kita semua. Maka dikatakan bahwa mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban atau fardhu ain bagi kita semua, terutama orang-orang muslim seperti kita. Maka sudah barang tentu kita harus tetap belajar dan belajar. Long life education, bahwa kita belajar sepanjang hayat, tidak ada batas umur, tidak ada batas waktu. Selagi kita masih diberikan kesempatan, kita harus tetap belajar, itu ya. Ya, lanjutkan. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, terjemahnya kira-kira? Artinya dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi intinya kita itu dari tidak tahu, kita jahlun, kita itu bodoh, kita tidak mengetahui. Kalau kita mau belajar, mau berusaha, berikhtiar, maka Allah akan memberikan kepahaman, ilmu, pengetahuan kepada kita semua. Maka janganlah jadi orang yang berputus asa. Wah, saya kalau diterangkan tidak paham. Wah, saya kalau belajar kok tidak nyantol-nyantol, tidak memahaminya. Tetap berusaha. Wajib untuk ikhtiar kita semua. Kita nanti pasti Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita mau belajar, maka kita akan diberi kepahaman, diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah terjemah dan juga kandungan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Paham ya? Oke. Ya, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam belajar. Kalian tetap semangat. Maka kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.